Di video ini gue akan share secara publik tangga investasi yang akan gue bangun dalam jangka panjang. Video ini gue buat untuk diri gue sendiri sebagai rekam jejak pemikiran seorang Nicholas Dennis tahun 2025. Supaya nanti 20-30 tahun lagi gue bisa nonton ulang dan akhirnya evaluasi diri. Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk membangun tangga investasi dalam jangka panjang mulai dari sekarang. Tangga yang pertama adalah investasi ilmu dan investasi leher ke atas. Karena ini gue percaya ilmu dan informasi adalah aset yang paling berharga bagi seseorang. Karena ini returnnya itu paling besar. Gue bukan paling pintar, tapi karena gue udah mengetahui ilmu dan strategi yang diperlukan untuk bisa mendapatkan customer luar negeri. Atau misalnya trader kripto atau trader saham. Bukan yang paling banyak modal awal, tapi dia bisa menggandakan uangnya dengan lebih banyak. Kenapa? Karena dia punya strategi dan ilmu tertentu sehingga bisa melipat gandakan uangnya dengan lebih baik. Maka ilmu itu returnnya tidak ternilai. Bitcoin mungkin 100%, bisnis mungkin bisa ratusan persen juga. Tapi kalau ilmu ini bisa jutaan persen returnnya. Maka pastikan di tahap awal kalian investasikan diri di ilmu. Dan ini yang gue lakukan sampai sekarang, yaitu investasi ilmu. Gue gak akan pernah berhenti belajar karena berhenti belajar sama dengan mati. Maka ketika kalian lulus kuliah, lulus sekolah, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar, apalagi sekarang udah ada media sosial, internet. Kita bisa belajar apapun yang kita mau dari genggaman HP aja. Jadi gue tuh seneng banget kalau ada expert atau pengusaha tertentu yang udah sukses di bidangnya. Itu buka kelas, buka workshop, buka seminar. Itu gue apresiasi banget dan langsung beli. Misalnya Robert Kiyosaki beberapa waktu lalu datang ke Singapura, langsung gue terbang ke sana dan langsung beli untuk belajar langsung ilmunya apa. Karena pasti ada banyak hal yang gue belum tahu. Atau pengusaha di India ada buka online course mengenai bisnis ekspor, gue langsung beli dan investasi karena gue yakin orang India punya strategi ekspor sendiri yang gue belum tahu caranya gimana. Maka jangan pelit untuk investasi ilmu. Dan sekarang gue bingung banget kenapa banyak netizen yang ngatain orang yang jualan kelas. Justru sebenarnya kita tuh harus bersyukur ada expert yang udah terbukti jago di bidangnya, mau terbuka untuk ngajarin, mau dibayar untuk ngajarin kita tentang ilmunya tersebut. Karena banyak konglo, banyak orang sukses itu nggak mau dibayar, pelit ilmu, dibayar berapapun dia nggak mau share ilmunya. Maka kita harus bersyukur ketika ada expert atau pengusaha atau orang yang jago di bidangnya mau membuka kelas, buka seminar untuk mengajari publik supaya bisa belajar darinya dan bisa ikut sukses bersama. Maka itu tangga yang pertama, investasikanlah sebesar mungkin yang kalian bisa tenaga, waktu, dan uang kalian di ilmu, karena dengan itu kita bisa leverage dan bisa naik berkali-kali lipat. Nah, tangga investasi yang kedua adalah investasi dalam mesin uang. Nah, di tangga yang pertama, kita investasi ilmu untuk kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang bisa bikin kita menghasilkan uang terus-menerus. Gua artikan di sini money machine, mesin uang untuk produksi uang cash terus-menerus. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk ciptain mesin uang sesuai dengan yang bisa kalian lakukan. Kalau yang gue lakukan sekarang, pertama, bisnis ekspor. Itu mesin uang yang sangat baik. Kedua, bisnis di domestik. Gue juga punya usaha kopi, lalu juga coklat untuk bisa menghasilkan mesin uang untuk kebutuhan pribadi dan juga investasi. Dan ketiga ya BD ekspor, bisnis konsultasi, edukasi ekspor, menyebarkan impact bagi banyak orang. Tapi dengan itu, dengan menyebarkan impact, gue juga mendapatkan money machine cash flow dari sana. Maka itu investasi yang kedua, investasikan ilmu, waktu, tenaga, uang kalian untuk membangun mesin untuk bisa menghasilkan uang terus-menerus untuk kebutuhan kita. Nah, tangga yang ketiga adalah investasi capital gain. Investasi capital gain adalah investasi yang kita lakukan saat mesin uang kita udah memproduksi uang, kita taruh di investasi yang bisa menghasilkan uangnya lebih banyak lagi untuk kita. Artinya uangnya bisa beranak pinak dengan sendirinya tanpa kita harus bekerja. Ada banyak sekali investasi capital gain yang bisa kita lakukan. Bond, lalu juga cryptocurrency, saham, reksadana, dan sebagainya. Dan gue mungkin saat ini akan lebih fokus di cryptocurrency dan juga di beberapa saham karena ini adalah masa depan dunia dan juga masa depan keuangan dunia ada di teknologi cryptocurrency dan blockchain ini. Nah, kenapa investasi capital gain ini di nomor 3? Karena investasi capital gain, misalnya kita invest di crypto atau bitcoin, itu returnnya 100%. Kalau kita, uang yang masuknya itu beda, misal 1 juta dibanding 1 miliar, itu walaupun returnnya sama-sama 100%, hasil yang didapatkan itu berbeda. Maka untuk investasi capital gain, pastikan kalian mempunyai resource uang modalnya yang besar dulu, sehingga kalian bisa mendapatkan impact-nya, returnnya yang lebih besar di investasi capital gain tersebut. Maka itu tangga yang ketiga, investasi capital gain. Tangga yang keempat adalah investasi untuk impact yang lebih besar bagi dunia. Karena dengan hasil dari capital gain tadi, kita mempunyai uang yang cukup untuk bisa mengubah dunia, lalu juga memberikan impact yang besar bagi dunia. Nah, di video ini pertama kali gue terang-terangan membuka bahwa kami akan mendirikan BD Foundation, yaitu yayasan yang berfokus pada kemanusiaan untuk menyebarkan dampak yang lebih luas bagi Indonesia khususnya dan harapannya bisa lebih luas lagi untuk dunia. Kita punya 3 pilar, pertama yaitu Sanctitas. Sanctitas itu pilar kerohanian ya, dan kita akan membantu pendirian rumah ibadah, nggak memandang agamanya, supaya orang-orang masyarakat di Indonesia, di seluruh dunia bisa beribadah dengan baik dan layak. Kedua, Siensia, yaitu pendidikan. Kita akan menyumbangkan bantuan pendidikan, beasiswa, sekolah guru, dan juga pembangunan sekolah supaya masyarakat yang mungkin kurang mampu secara fasilitas pendidikan kurang baik bisa memperoleh fasilitas pendidikan yang baik, sehingga harapannya bisa mengubah masa depan masyarakat setempat di daerah tersebut karena masyarakatnya bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ketiga yaitu Sanitas, di bidang kesehatan dan pangan. Kita akan memberikan bantuan dan sumbangan di bidang kesehatan, alat-alat medis, dan juga bantuan pangan supaya standar kehidupan masyarakat khususnya
di bagian-bagian terpencil, terluar di Indonesia bisa mendapatkan akses pangan dan kesehatan yang baik, dan akhirnya bisa belajar dengan baik, bisa beribadah dengan baik, dan akhirnya membangun masyarakat yang baik, mengubah dunia, mengubah Indonesia dari tempat mereka berada. Nah, tangga yang terakhir adalah investasi di private equity, di perusahaan-perusahaan dan bisnis-bisnis lain untuk benar-benar merubah dunia secara holistik, merubah Indonesia, dan juga memajukan teknologi. Jadi nanti kita akan membangun venture capital, entah namanya apa, mungkin BD Capital, atau kalian kalau punya rekomendasi boleh share di komen. Jadi kami akan investasi di perusahaan-perusahaan yang memang bisa scale up ya pertama, dan juga kedua bisa memberikan dampak yang baik untuk kebaikan dunia. Misalnya di sektor agroindustri, blockchain, artificial intelligence, healthcare, dan juga edukasi. Ini adalah bidang-bidang yang menurut saya sangat esensial untuk bisa menopang masa depan dan scale up lebih baik. Video ini singkat tapi eksekusinya butuh belasan hingga puluhan tahun. Maka biarkan waktu menjadi saksi dan membuktikannya. Jadi PR untuk kalian yang nonton video ini sampai habis, buatlah juga tangga investasi, perencanaan investasi jangka panjang kalian untuk grand plan hidup kalian. Karena dengan itu kalian bisa keluar dari rat race, dari perbudakan uang, untuk bisa memberikan impact yang lebih besar lagi buat diri kalian, keluarga kalian, kampung, masyarakat kalian, negara kita Indonesia, dan terlebih bagi dunia.